Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku The Iliad of Homer, bagian 8. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, Zeus memanggil para dewa untuk berkumpul di Olympus. Zeus kemudian berbicara kepada mereka. Para dewa dan dewi, ada hal yang ingin kusampaikan kepada kalian. Kuharap tak ada yang menginterupsiku hingga aku menyelesaikan ucapanku. Jika aku melihat salah satu dari kalian terlibat perang, entah membantu bangsa Achaean atau Troy, maka aku akan menghukumnya dan mengirimnya ke Tartatus. Mereka hanya diam ketakutan mendengar ancaman Zeus. Namun akhirnya Athena memberanikan diri untuk bicara. Ayah, putra Saturn, raja dari segala raja, kami semua paham bahwa perintahmu tak bisa dilanggar. Namun kami juga kasihan dengan bangsa Achaean. Kami akan menuruti perintahmu dan tak akan terlibat dalam perang mereka. Namun izinkan kami memberi nasihat kepada pasukan Achaean agar mereka tidak mati karena ketidaksenanganmu. Zeus tersenyum dan menjawab, sabarlah putriku, aku tak bersungguh-sungguh dan seandainya saja aku bisa berbuat baik terhadapmu. Zeus lalu bergegas menuju Gargarus dengan kereta kuda. Di sana ia melihat kota Troy dan kapal-kapal bangsa Achaean. Bangsa Achaean sendiri tengah sarapan pagi di kapal-kapal mereka dengan buru-buru. Setelah itu mereka segera mengenakan pakaian perang dan senjata. Begitupun dengan para prajurit Troy. Mereka tengah bersiap-siap untuk bertempur kembali melawan bangsa Achaean. Meski jumlah prajurit Troy lebih sedikit, namun semangat dan keberanian mereka sangat tinggi. Karena mereka bertempur untuk melindungi istri dan anak-anak mereka. Seluruh gerbang dibuka. Terdengar derap langkah kaki para prajurit dan pasukan berkuda hingga memantulkan suara gemuruh. Ketika pasukan Troy dan Achaean berhadap-hadapan, lalu terdengar suara perisai mengadu dengan perisai, tombak dengan tombak, mereka berperang dengan gagah berani dan darah mereka membasahi bumi. Namun ketika matahari mencapai titik pertengahan, Zeus mengirim tanda kemarahan kepada pasukan Achaean dan Troy dari Gunung Ida, dan mereka ketakutan menyaksikan halilintar tersebut. Idomeneus mundur, begitu juga Agamemnon dan 2 Ajax. Tapi salah satu kuda Ajax, putra Telamon, kena panah Alexandrus dan mati, sementara Nestor mulai membuat jejak dengan pedangnya. Namun pasukan kavaleri Hektor menghampirinya. Diomedes segera berlari untuk membantu Nestor sambil berteriak kepada Odysseus, "Odysseus, mengapa lari? Bukankah kau tidak terluka? Tetaplah di sini dan bantulah Nestor." Odysseus mengabaikan perintah Diomedes dan kembali melanjutkan langkahnya ke kapal. Diomedes kini hanya sendirian menolong Nestor, putra Neleus. "Tuan," ucapnya kepada Nestor, "mereka telah menekanmu dengan kuat. Kekuatan pasukanmu tak cukup untuk melawan mereka di samping usiamu yang telah senja dan kuda-kudamu yang sangat lambat bergerak. Naiklah ke atas kereta perangku. Kita akan memperlihatkan kepada Hektor kemarahan kita." Nestor mengikuti saran Diomedes. Ia memegang kendali kereta. Ketika mereka tak jauh dari kereta Hektor, Diomedes melemparkan tombaknya ke arah Hektor. Lemparannya meleset, namun mengenai kusir kereta perang Hektor, yaitu Eniopeus, putra Tebeaus. Tombak Diomedes menancap di dadanya, dan seketika itu juga dia mati. Hektor marah melihat sahabatnya mati ditombak Diomedes. Posisi Eniopeus kemudian digantikan Arseptolemeus, putra Ifitus. Zeus kembali menggemakan halilintar tepat di depan kereta Diomedes. Halilintar itu membuat kuda-kuda Diomedes takut hingga tali kendali terlepas dari tangan Nestor. Nestor kemudian berkata kepada Diomedes, "Putra Tideus, tidakkah kau melihat kemarahan Zeus? Hari ini ia memberi kemenangan kepada Hektor. Mungkin esok ia akan memberikannya kepada kita.
Sebaliknya kita mundur ke kapal. Kita tak mungkin melawan Zeus. Benar. Dan aku merasa sedih karena Hektor pasti akan berkata kepada rakyat Troy bahwa putra Tideus lari karena tidak berani menghadapiku. Aku hanya bisa meratapinya dan berharap suatu saat nanti dapat membunuhnya. Jawab Diomedes. Diomedes, jawab Nestor. Apa maksudmu? Rakyat Troy tidak akan percaya. Diomedes kemudian membalikkan arah kereta perangnya. Hektor kemudian berteriak, Diomedes, putra Tideus, pasukan Akhayan menghormatimu. Namun kini mereka akan mengejekmu karena kau ternyata seorang pengecut. Kau tidak akan pernah bisa meruntuhkan tembok Troy. Kau juga tidak akan membawa istri-istri kami ke kapalmu. Karena aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Diomedes ragu apakah ia harus kembali ke medan perang untuk melawan Hektor atau menuruti Nestor. 3 kali ia memikirkan hal itu. 3 kali pula Zeus mengirimkan halilintar dari puncak Gunung Ida sebagai pertanda kemenangan pasukan Troy. Para prajurit Troy, ucap Hektor, Dardanian dan sekutu-sekutu kami, bertarunglah terus dengan gagah berani, karena aku melihat Zeus akan memberi kemenangan kepada kita. Hektor lalu berteriak kepada kuda-kudanya, Xanthus dan Podargus, dan kau, Ateon dan Lampus, buktikan jika kau akan mendukungku untuk mendapatkan kemenangan dan menghabisi bangsa Akhayan. Aku akan menghajar Nestor dan mengambil perisai emasnya. Setelah itu, aku akan menghabisi Diomedes. Kita akan membuat mereka pulang ke negeri mereka malam ini juga dengan malu. Semangat juang Hektor menyala, namun Hera mengguncang Olympus dengan tongkat kerajaannya. Hera lalu berkata kepada Poseidon, Poseidon, apakah kau akan diam saja menyaksikan bangsa Akhayan dihabisi pasukan Troy? Bukankah mereka telah banyak memberimu persembahan? Poseidon sepertinya sedang berada dalam masalah dan ia menjawab, apa maksud ucapanmu? Kita semua harus mengikuti perintahnya, karena ia lebih kuat dari kita semua. Banyak prajurit Akhayan mati karena Zeus membantu Hektor. Hera kemudian berbisik kepada Agamemnon agar bertindak. Ia juga menyemangati pasukan Akhayan. Raja Agamemnon mengelilingi kapal-kapal dan tenda-tenda sambil membawa jubah ungu. Ia kemudian mencari tempat agar suaranya dapat didengar semua prajurit Akhayan. Bangsa Argive, apa kalian lupa sumpah kalian bahwa kalian akan berperang dengan berani dan menghadapi ratusan orang? Namun kenapa kalian begitu pengecut ketika harus menghadapi Hektor? O Zeus, apakah kau ingin memberi kemenangan kepada Hektor? Aku tak pernah membiarkan kapal-kapalku melewati kuilmu tanpa memberikan penghormatan. Aku ingin sekali membakar kota Ilius. Berikan aku kemenangan. Zeus mengasihaninya. Ia mengirimkan seekor elang yang mencengkeram angsa di kukunya. Elang itu menjatuhkan mangsanya tepat di altar tempat bangsa Akhayan memberi persembahan pada Zeus. Para prajurit Akhayan yang melihat elang itu menjatuhkan angsa di altar Zeus, bangkit dan menghadapi pasukan Troy. Tak ada seorang pun di antara pasukan Akhayan yang kesombongannya melebihi Diomedes, yang segera memutar keretanya dan kembali ke medan perang. Sebelum yang lainnya menyerang, ia melemparkan tombaknya terlebih dulu ke arah Agelaus, putra Fratmon. Tombak itu menancap di bahunya hingga menembus dadanya, dan seketika itu juga ia tewas. Tak lama kemudian datang Agamemnon dan Menelaus, 2 Ajax, Idomedeus, dan pasukannya, Euaemon, disusul Teucer dengan busurnya yang mengambil tempat di balik perisai Ajax. Ketika Ajax mengangkat perisainya, Teucer melepas anak panahnya. Setelah itu, Ajax melindunginya dengan perisai seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Teucer membunuh beberapa kapten pasukan Troy, Orsilochus, Ormeneus, Ophelestes, Daetor, Chromius, Lycophontes, Amopaon, putra Polyaemon, dan Melanippus.
Agamemnon sangat senang melihat Teucer berhasil memporak-porandakan pasukan Troy. Ia kemudian menghampirinya dan berkata, "Teucer, putra Telamon, teruslah serang mereka, berikanlah kemenangan kepada bangsa Akhayan dan banggakanlah ayahmu meskipun kau anak haramnya. Aku berjanji akan memberimu hadiah jika Zeus dan putrinya Athena mengizinkanku menghancurkan kota Ilius." Teucer menjawab, "Putra Atreus yang terhormat, kau tak perlu memintaku seperti itu. Sejak awal ketika kita akan memukul mundur mereka, aku tak pernah berhenti bertempur." Teucer kembali mengarahkan anak panahnya ke arah Hektor. Namun anak panahnya mengenai Gorgition putra Priam. Teucer kembali mengarahkan anak panahnya ke arah Hektor. Namun lagi-lagi meleset karena Apollo memalingkan anak panah Teucer dan mengenai dada Arseptolemus yang memegang kendali kereta Hektor. Hektor sangat marah melihat sahabatnya mati terkena anak panah. Sebriones segera mengambil alih kendali dan Hektor seketika itu juga melompat turun. Ia mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke Teucer. Teucer sendiri sedang mengambil anak panah di bahunya dan memasangkan anak panah itu di tali busurnya. Namun ketika ia hendak menarik anak panah itu, lemparan batu Hektor mengenai dada di dekat lehernya yang membuatnya jatuh bersama busurnya seketika itu juga. Melihat saudaranya jatuh, Ajax segera melindunginya dengan perisai. Sementara Mesisteus putra Echius dan Alastor membawa Teucer ke perkemahan. Zeus kembali menyemangati pasukan Troy. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Akhayan, berteriak kepada sahabat mereka agar berdoa kepada para dewa agar membantu mereka. Namun Hera mengasihani mereka dan berkata kepada Dewi Athena, "O putri Zeus, tidakkah kau melihat pasukan Akhayan akan binasa? Hektor mengamuk dan membantai mereka." Athena menjawab, "Aku ingin sekali melihat Hektor mati di tangan prajurit Akhayan. Bukankah kau tahu kehendak Zeus tidak bisa dibantah? Atau kita akan mendapat malapetaka? Sepertinya ia sudah lupa betapa seringnya aku menyelamatkan putranya dari Eurystheus. Ia akan menangis hingga tangisannya terdengar ke surga dan Zeus mengirimku untuk menolongnya. Sekarang Zeus membenciku sementara ia membiarkan Thetis mendapatkan keinginannya hanya karena berlutut di hadapannya, agar Zeus memberikan penghargaan kepada Achilles. Sekarang siapkan kuda-kuda kita, aku akan mengambil senjataku lebih dulu. Kita akan lihat apakah Hektor akan senang bertemu dengan kita di medan perang." Hera menyiapkan kuda dan Athena mengambil senjatanya. Setelah siap, mereka segera bergegas menuju medan pertempuran untuk membantu pasukan Akhayan. Namun, Zeus melihat mereka dari puncak gunung Ida dan sangat marah dengan keputusan mereka. Ia mengutus Iris untuk mencegat Athena dan Hera. "Cepat pergi, katakan kepada mereka agar mengurungkan niat, atau aku menghukum mereka dengan hukuman berat, agar putriku sadar bahwa tak baik berseteru dengan ayahnya sendiri. Aku juga marah dengan Hera, karena ia selalu menentang kehendakku." Iris menghampiri Athena dan Hera, menyampaikan pesan Zeus yang melarang mereka terlibat perang. Dan jika mereka tetap melakukannya, maka Zeus akan memberi hukuman berat kepada mereka. Setelah itu, Iris segera pergi meninggalkan mereka. Hera kemudian berkata kepada Athena, "Baiklah Athena, seperti kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan Iris kepada kita. Biarkan mereka menentukan nasib mereka sendiri, dan biarkan Zeus mengatur sesukanya." Dengan berat hati, mereka menggagalkan rencana membantu pasukan Akhayan dan kembali duduk bersama para dewa lainnya. Zeus kembali ke Olympus. Poseidon mengantar kuda-kuda Zeus ke istana dan Zeus duduk di kursinya. Sementara itu, Athena dan Hera duduk terpisah dengan Zeus dan hanya diam. Namun Zeus mengerti keadaan keduanya dan berkata, "Athena dan Hera, mengapa kalian marah kepadaku? Apa kalian lelah membunuh pasukan Troy? Kuharap kalian tak menentang kehendakku dan berbuat semaunya.
atau aku akan memberi kalian hukuman yang sangat berat. Athena dan Hera hanya menggerutu, tak berani berkata apa-apa, hingga akhirnya Hera angkat suara. Apa maksud ucapanmu? Kami tahu kekuatanmu dan tidak akan menentang kehendakmu. Kami tak akan terlibat perang antara pasukan Achaean dan Troy, namun kami hanya ingin memberi saran kepada bangsa Achaean agar mereka semua tak mati karena ketidaksenanganmu. Zeus menjawab, jika besok pagi aku melihat kau berani melakukannya, tak ada ampun bagimu. Hera hanya diam mendengar jawaban suaminya. Hektor mengumpulkan pasukannya di sebuah daerah yang terbuka di dekat sungai. Mereka mendengarkan dengan seksama arahan komandan tertinggi mereka. Dengarkan aku, bangsa Troy, Dardanian, dan sekutu. Aku ingin menghabisi pasukan Achaean dan membuat mereka pulang membawa kekalahan saat ini juga. Namun sayangnya hari telah gelap. Mari kita terima malam yang telah menyelamatkan pasukan Achaean dan kapal-kapal mereka. Sekarang mari kita siapkan makan malam. Berikanlah juga kuda-kuda kalian makanan dan minuman. Lalu ambil beberapa domba dari kota. Sertakan juga anggur dan jagung untuk kuda-kuda kalian. Bawakan kayu-kayu untuk penerangan kita hingga pagi hari. Saat itu, aku akan memberi pengarahan lebih jauh. Malam ini, berusahalah agar tetap terjaga. Besok pagi, kita akan menyerang pasukan Achaean dan menghabisi mereka. Aku akan melawan Diomedes yang berani, dan biarlah takdir yang menentukan pemenangnya. Demikianlah Hektor bicara kepada rakyatnya, dan mereka senang. Mereka melepas kuda-kuda dari kereta perang, sebagian juga bergegas ke kota mengambil lembu dan domba, anggur dan kayu bakar untuk penerangan. Lalu mereka memberi persembahan kepada dewa. Namun sesungguhnya para dewa tak menerima persembahan mereka, karena mereka membenci kota Ilius, Priam, dan rakyatnya. Mereka mendirikan tenda-tenda untuk beristirahat menunggu pagi, di mana mereka akan meneruskan pertempuran sampai pasukan Achaean kalah dan pulang ke negerinya.